Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tsumma ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhna wa witana al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia, kesehatan, keimanan, sehingga kita masih dapat berkesempatan untuk mengkaji kembali kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang kisah Nabi Uzair alaihi salam, yang kalau kita menggunakan redaksi atau edisi edisi cetakan lokal kitab Tafsir Munir, kita ini telah sampai di halaman yang ke-75. Jadi kita sampai di halaman yang ke-75, baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma fi sababi nuzuli hadhil ayati. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai dari keduanya. Maksudnya di sini keduanya itu adalah Ibnu Abbas dan juga bapaknya Ibnu Abbas. Fi sababin nuzuli hadhil ayati, dalam menjelaskan tentang sebab dari turunnya ayat ini. Maksudnya ayat ini itu adalah ayat yang telah kemarin kita jelaskan ya, yang telah kemarin kita baca tafsirannya. Jadi yang dimaksud ayat itu adalah ayat yang kemarin sudah kita bahas. Qala, berkata Ibnu Abbas, inna Bukhtanasor al-Babili ghaza Bani Israila. Sesungguhnya Bukhtanasor al-Babili, ini Bukhtanasor al-Babili jika dia diterjemahkan ke dalam bahasa kita, ini bermakna merujuk kepada nama seorang raja yang bernama Nebukadnezar dari Babilonia. Jadi Al-Babili itu adalah nisbah kepada wilayah Babilonia yang sekarang dia ini masuk ke dalam wilayah negara Irak modern. Ghaza Bani Israila, jadi Bukhtanasor itu menyerbu Bani Israil atau menyerang Bani Israil. Wa huwa fi sittimi alfi rayatin. Bukhtanasor itu ada di dalam 600.000 panji. Jadi dialah orang yang memimpin 600.000 panji untuk menyerang Bani Israel. Atau mungkin bisa difahami panji sekarang itu adalah kompi ya, 600.000 kompi atau 600.000 pasukan. Fasaba min Bani Israil al-katsira. Kemudian fasaba, Nebukadnezar itu menangkap atau menawan dari Bani Israil al-katsira, orang banyak. Wa minhum Uzairu, dan sebagian daripada orang banyak tersebut yang ditangkap Uzairu terdapat Nabi Uzair alaihi salam. Wa kana min ulamaihim, dan adalah Uzair min ulamaihim, itu sebagian dari ulamanya orang-orang Bani Israil pada masa itu. Faja'a bihim ila Babila, kemudian datanglah Nebukadnezar bihim bersamanya Bani Israil yang ditangkap itu ila Babila, ke negeri Babil. Fadakhala Uzairu, kemudian masuklah Uzair tilkal qaryata, kepada kampung tersebut. Allati inhadamat hitanuha, yang telah roboh atau telah hancur hitanuha, dinding-dindingnya. Wa nazala tahta syajaratin, wa nazala dan Uzair singgah di bawah sebuah pohon. Di bawah pohon, wa huwa ala himarin, dan Uzair itu berada di atas himar. Farobata himarahu, kemudian Uzair menambatkan himarahu, himarnya tersebut.
wa tafa fil qaryati, dan dia berkeliling di dalam kampung tersebut yang telah hancur itu tadi. Falam yara fiha ahadan, kemudian Uzair tidak melihat di dalam qaryah tersebut ahadan, seseorang. Jadi ini meskipun dia ditawan, tapi Uzair ini masih bebas ya, masih bebas untuk berkeliaran. Jadi mungkin saking banyaknya orang yang ditawan, jadi orang-orang yang digiring itu untuk masuk ke wilayah negara Babil, ya dia masih ada sedikit keleluasaan untuk kesana kesini. Kemudian fa'ajiba min zalika, Nabi Uzair itu merasa takjub atau merasa heran ya, min zalika, dari keadaan yang demikian itu. Waqala, dan Nabi Uzair berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, bagaimana mungkin Allah dapat menghidupkan kembali ba'da mautiha, setelah kematiannya, kematian para penduduk Korea tersebut. Wa dzalika ala sabilil istib'adi bihasabil adati la ala sabilis syakki fi qudratillahi. Wa dzalika ala sabilil istib'ad, itu berdasarkan istib'ad. Istib'ad itu artinya menganggap sesuatu itu mustahil, tapi bihasabil ada, dengan kadar al-ada, sesuatu hal yang umum terjadi di pikiran orang-orang. Jadi dia merasa heran, merasa takjub, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati di negeri ini. Nah itu ngerasa sulit untuk masuk di akal, tapi la ala sabili syaki, bukan berdasarkan asyaki, keraguan, fi qudratillahi, di dalam kuasanya Allah Ta'ala. Jadi bukan karena ragu ya mengucapkan hal yang semacam ini, bukan disebabkan karena Nabi Uzair itu merasa ragu terhadap kuasa Allah, bukan seperti itu maksudnya. Jadi dia ngerasa bingung aja bagaimana caranya kok Allah bisa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah musnah. Berikut juga bangunan-bangunannya yang sudah roboh, bagaimana bisa Allah membangkitkan itu semua. Wa kanatil asjaru musmiratan, dan adalah al asjaru, pohon-pohon yang ada di situ, yang ada di wilayah Qaryah tersebut, kampung tersebut, musmiratan, masih dalam keadaan berbuah. Fatanawala minal fakihati, kemudian tanawala ini bisa bermakna mengambil atau memperoleh, atau bisa juga bermakna makan. Jadi bisa jadi Uzair itu makan sebagian dari al-fakihah, buah-buahan yang memang ada di situ. At-tini, yakni berupa buah tin, wal inabi, dan juga buah anggur. Wa syurbin min asiril inabi, dan juga syurbin. Syurbin ini artinya minuman min asiril inabi, dari perasan anggur. Wa ja'ala fadlal fakihati, dan Uzair menjadikan sisa daripada buah-buahan tersebut fisallatin, di dalam keranjang yang dia bawa tentunya ya. Jadi ketika dia makan buah-buahan tersebut, ada sisanya dia masukkan ke dalam keranjang. Wa fadlal asir fi zikin, dan sisa daripada al-asir itu tadi di sini adalah perasan anggur, fi zikin, di dalam tempat air, tempat minuman yang terbuat dari kulit. Wanama, dan kemudian Uzair itu tidur. Fa'amatahullahu ta'ala, kemudian Allah mematikan Uzair fi manamihi, di dalam tidurnya. Jadi Uzair mematikan, Allah mematikan, bukan Uzair ya, Allah mematikan Nabi Uzair pada saat dia tidur. Fi manamihi mi'ata amin, selama 100 tahun. Wa huwa syabun, dan pada saat Uzair itu dimatikan, dia merupakan syabun, seorang pemuda. Summa a'ma an mautihi aidon al-insa was-siba'a wat-tayra. Summa a'ma, kemudian Allah menyembunyikan atau menyamarkan tentang kematiannya Uzair, aidon juga, al-insa, kepada manusia, was-siba'a, dan juga hewan buas, wat-tayra, dan burung. Jadi Allah membuat kematian Nabi Uzair itu tidak diketahui oleh siapapun, atau bermakna Allah menyembunyikan jasad Uzair sehingga orang-orang itu tidak melihat jasad Uzair yang sedang terbujur kaku itu karena dia mati. Kemudian summa ahyahullahu ta'ala, kemudian Allah menghidupkan kembali Uzair ba'da mi'atin, setelah melewati masa 100 tahun.
Wa nudiya minas samai, kemudian diserulah atau ada seruan minas samai, atau bisa dimaknai nudiya ini Uzair diseru dengan satu seruan minas samai dari langit. Dipanggil Nabi Uzair itu dengan satu panggilan yang berasal dari langit. Ya Uzairu kam labista ba'dal mauti, wahai Uzair kam labista, kam labista berapa lama kamu telah menetap ba'dal mauti setelah kematian ini. Faqala, kemudian Uzair menjawab, yauman, ya satu hari lah. Fabsara minasyamsi baqiyatan, fabsara, kemudian Uzair melihat minasyamsi daripada matahari, baqiyatan, masih ada matahari tersebut. Jadi masih apa ya namanya, sisa matahari yang pada saat Uzair masih tidur. Berarti kan ini tidurnya ini seperti yang kemarin itu sudah kita bahas, ada kemungkinan Uzair itu dimatikan oleh Allah pada waktu duha. Jadi ada kemungkinan Uzair di sini dimatikan pada waktu duha. Nah, kemudian ketika dia dibangunkan oleh Allah setelah 100 tahun lamanya, setelah dibangunkan, ini kemungkinan dibangunkannya itu adalah pada akhir siang. Nah, jadi ketika dia melihat ke arah matahari, ternyata matahari masih ada tuh, matahari itu masih ada, sehingga faqala, dia berkata dengan sebab itu, au ba'da yaumin, atau kira-kira saya mati itu baru setengah hari saja, atau saya baru tidur setengah hari saja. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, bal labista mi'ata amin, bahkan kamu telah menetap di kampung ini mi'ata amin, selama 100 tahun. Sudah menetap di kampung ini selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika, maka lihatlah olehmu kepada makanan kamu, minatini wal inabi, dari buah tin wal inabi dan juga buah anggur yang tadi dia masukkan ke dalam keranjang. Jadi ternyata buah anggur dan buah tin yang dia masukkan di dalam keranjang yang dia bawa itu tadi, itu disuruh lihat oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk melihat kepada makanan-makanan yang dia bawa itu tadi. Wasyarobika, dan juga lihatlah kepada minuman kamu, minal asiri, daripada al-asir. Al-asir itu artinya perasan anggur ya, minuman yang berasal dari perasan anggur. Lam yataghayyar ta'muha, belumlah ia berubah rasanya. Fanadzara, kemudian Uzair pun melihat, fa'idzan at-tinu wal inabu kama syahadahuma, maka seketika buah anggur itu wal inabu dan juga tin ya, buah tin wal inabu dan buah anggur itu kama syahadahuma, sebagaimana yang dia telah lihat, sebagaimana yang dia telah melihat kepada keduanya itu tadi. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berkata kembali, wanzur ila himarika, lihatlah kepada himar kamu. Fanadzara, maka Uzair pun juga melihat kepada himar tersebut. Fa'idhan huwa idhamun bidun taluhu, maka seketika itu ketika dia melihat, huwa idhamun, himar tersebut hanya merupakan idham, artinya tulang bidun yang berwarna putih, taluhu yang nampak. Jadi hanya tulang warna putih yang nampak itu saja sisa-sisanya. Jadi ketika himar itu masih dibawa dalam keadaan hidup, tiba-tiba ternyata himar itu sudah hanya sisa tulang belulang saja. Jadi sudah hanya tersisa tulang belulang yang putih. Wa qad tafarraqat awsaluhu, dan sungguh telah terpisah-pisah. Artinya terpisah-pisah itu sudah rontok lah. Sudah rontok awsaluhu, persendiannya atau bagian-bagian tubuhnya, bagian tubuh himar tersebut. Wa sami'a sautan, dan mendengar, Uzair mendengar sautan akan satu suara, ayyatuhal idhamu al-baliyatu inni ja'ilun fiki ruhan, wahai tulang-tulang belulang yang telah hancur. Al-baliyah itu artinya rusak atau hancur. Inni ja'ilun fiki, sesungguhnya aku menjadikan kepada kamu ruhan, roh. Kemudian fandomma, maka berkumpullah ajzaul izami ba'duha ila ba'din, bagian-bagian daripada tulang belulang tersebut dari sebagian lainnya ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Jadi ketika Allah berkata ayyatuhal izam, wahai tulang belulang yang telah hancur,
saya jadikan kamu memiliki ruh kembali. Kemudian tulang belulang itu berkumpul kembali antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Summal tasaqqa kullu udwin bima yaliku bihi. Kemudian iltasoko, bersatulah atau bertemulah kullu udwin, sebagian atau tiap-tiap anggota bima yaliku bihi ila makanihi, kepada apa yang layak ila makanihi, ke tempatnya. Jadi ya kepala ya layaknya ya di tempatnya, kaki ya layaknya di tempat kaki itu di mana berasal, di mana adanya. Jadi semua saling berkumpul, seolah-olah tersusun dia sebagaimana ya binatang, kaki binatang ada di mana, kepala binatang ada di mana, atau kepala himar ada di mana. Jadi tersusun itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian summa ja'a ar-ra'su ila makanihi. Kemudian datanglah ar-ra'su, kepala, ila makanihi, kepada tempatnya. Summal asabu, kemudian saraf, wal uruku, dan juga urat. Summa anbata tor'al lahmi alaihi, kemudian Allah menumbuhkan tor'al lahmi alaihi, daging yang baru. Summan basato, kemudian menyebar al-jildu, kulit, alaihi, atasnya himar tersebut. Jadi setelah diletakkan kepalanya itu atau tersusun kepalanya itu di tempatnya, kakinya itu tersusun lagi di tempatnya, kemudian muncul kembali saraf dan juga otot-otot ya, atau apa namanya itu, urat-urat, sehingga Allah kemudian munculkan kembali daging. Setelah itu dimunculkan lagi al-jildu, kulit. Jadi prosesnya seperti itu. Summa kharajat asy'uru minal jildi, kemudian keluarlah atau tumbuhlah asy'uru, bulu-bulu atau rambut-rambut, minal jildi, dari kulit tersebut. Summa nufikha fihi ruhu, kemudian ditiupkanlah fihi, di dalam himar, ar-ruhu, rohnya. Fa idzan huwa qaimun yanhaku, maka ketika telah terjadi seperti yang demikian itu, maka si himar, si himar itu qaimun, dia berdiri, yanhaku, sambil meringkik atau bersuara, ya bersuara layaknya suara keledai, suara himar. Fakharra Uzairu sajidan. Fakharra, maka tunduklah atau tersungkurlah Uzair sajidan, dalam keadaan dia sujud. Waqala, dan Uzair berkata, a'lamu, aku tahu, annallaha ala kulli syai'in qadirun, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, qadirun, itu zat yang maha kuasa. Jadi setelah dia melihat kejadian seperti itu, ini bukti cara Allah menjawab pertanyaan yang terbesit di dalam pikirannya Uzair. Jadi langsung Allah tampakkan bagaimana caranya Allah itu menghidupkan kembali binatang yang tadinya sudah hanya tinggal sisa tulang belulang saja, dihidupkan kembali sesuai dengan proses awalnya. Jadi Allah menampakkan itu semua kepada Nabi Uzair secara langsung. Jadi itu menjawab pertanyaan atau keraguan yang dimiliki oleh Nabi Uzair itu tadi ya. Kemudian setelah itu semua, Uzair pun menjawab, Uzair pun berkata, saya tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa. Summa innahu dakhala Baitul Maqdisi, kemudian sesungguhnya Uzair masuk Baitul Maqdisi, ke Baitul Maqdis. Limaruya, karena apa yang telah diriwayatkan, annahu, sesungguhnya, lamma madha min waqti mautihi sab'una sanatan sallatallahu malikan min muluki Farisa. Lamma madha, ketika telah berlalu, min waqti mautihi, dari waktu kematiannya Nabi Uzair, sab'una sanatan, selama 70 tahun. Jadi ketika Uzair telah diwafatkan oleh Allah selama 70 tahun, sallatallahu malikan, Allah memberi kuasa atau mengkuasakan, malikan, kepada seorang raja, min muluki Farisa, dari raja-raja Persia. Jadi ini ceritanya ini flashback ya, ke masa Uzair ketika diwafatkan 70 tahun, setelah 70 tahun Uzair wafat. Jadi artinya 30 tahun sebelum Uzair dibangkitkan, dihidupkan kembali. Jadi ini flashback ke situ. Allah ternyata mengirimkan seorang raja dari raja Persia. Fasaro bijunudihi, kemudian bergeraklah raja tersebut, bijunudihi, bersamaan dengan tentaranya,
hatta ata Baitul Maqdisi, hingga raja tersebut sampai ke Baitul Maqdis. Fa'ammaruhu, kemudian raja bersama tentaranya tersebut membangun kembali Baitul Maqdis. Wasara ahsana mimma kana, dan jadilah Baitul Maqdis itu ahsana mimma kana, sesuatu yang lebih bagus lagi dari sebelumnya. Waraddallahu ta'ala man baqiya min bani Israila ila Baitul Maqdisi. Waraddallahu, dan Allah mengembalikan man baqiya, orang-orang yang masih tersisa, min bani Israila, dari kalangan Bani Israel, ila Baitul Maqdisi, ke Baitul Maqdis. Wa nawahihi, dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi setelah Baitul Maqdis itu dibangun kembali oleh Raja Persia itu tadi, Allah mengembalikan sisa-sisa orang-orang Bani Israel yang masih hidup, yang masih ada, ke Baitul Maqdis. Dan juga orang-orang yang ada di sekitar itu tadi, orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel yang ada di sekeliling Baitul Maqdis, dikembalikan untuk masuk kembali ke Baitul Maqdis. Fa'ammaruha salasina sanatan, kemudian mereka semua itu tadi membangun kembali salasina sanatan. Mereka membangun kembali Baitul Maqdis salasina sanatan selama masa 30 tahun. Jadi setelah itu tadi kan awalnya dibangun kembali oleh Raja Persia, sekarang diperbagus lagi oleh kalangan Bani Israel yang tadi dikembalikan oleh Allah ke Baitul Maqdis itu tadi. Jadi dibangun kembali dalam jangka waktu 30 tahun. Jadi tepatnya sudah 100 tahun. Jadi bukan 100 tahun ya. Maksudnya kalau dihitung dari sejak kematiannya Uzair, ini berlangsung kejadian sudah 100 tahun. Jadi ketika Uzair diwafatkan, dari hari pertama hingga sampai 70 tahun Uzair wafat, Allah pas di tahun yang ke-70 tahun Uzair wafat mendatangkan raja dari kerajaan Persia, dan raja tersebut membangun kembali Baitul Maqdis bersama tentaranya. Setelah itu Allah datangkan kembali orang-orang Bani Israel yang masih tersisa ke Baitul Maqdis, dan mereka semua membangun kembali Baitul Maqdis selama atau dalam jangka waktu 30 tahun. Wakatsuru, dan kemudian mereka semua bertambah banyak, beranak pinak. Ka'ahsani makanu, bahkan sebanyak apa yang dahulu mereka ada, gitu. Wa a'mallahu al-uyuna 'anil Uzairi, dan juga mereka dan Allah masih menyamarkan. Wa a'mallahu, dan Allah masih menyamarkan al-uyuna, mata. Jadi mata-mata ini maksudnya banyak mata gitu ya. Orang-orang masih disamarkan tentang kematian Uzair. Jadi jasadnya Uzair itu masih disamarkan sehingga orang-orang gak ada yang tahu. Hadhil muddata, pada masa ini, falam yarahu ahadun, maka tidak ada yang melihat Uzair atau jasad Uzair, ahadun, seseorang pun. Falamma madat al-mi'atu, maka ketika telah berlalu masa 100 tahun, ahyahullahu ta'ala, atau ahyallahu ta'ala minhu ainaihi, maka Allah menghidupkan minhu, daripadanya Uzair, ainaihi, kedua matanya Uzair, wasairu jasadihi, dan keseluruhan jasadnya. Oh, ini mubtada ini ya. Wasairu jasadihi maitun, dan adapun keseluruhan jasadnya maitun, itu masih dalam keadaan dia mati. Tsumma ahyallahu ta'ala jasadahu, kemudian Allah menghidupkan kembali jasadnya. Wa huwa yanzuru, dan pada saat Allah menghidupkan jasadnya, Uzair dalam keadaan sedang melihat. Summa nazara ila himarihi, kemudian Uzair itu melihat kepada himarnya, kama sabaqa, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Falamma dakhala Baitul Maqdisi, maka ketika Uzair masuk ke Baitul Maqdis, qalal qaumu, berkata al qaumu, orang-orang masyarakat sekitar, terutama ya orang-orang Bani Israel pada masa itu, haddasana, telah menceritakan kepada kami, abauna, bapak-bapak kami atau leluhur kami, anna Uzair bin Saruha, sesungguhnya Uzair bin Saruh, au ibna Sarkhiyah, atau ibnu Sarkhiyah, mata bi Babila, dia telah mati di kota Babil. Wa qad kana bukhtana saraqatala fi Baitul Maqdisi arba'ina alfan mimman qara'at Taurata. Wa qad kana, dan sungguh adalah Bukhtanasor ini ya, Bukhtanasor atau Nebukadnezar,
Qatala, dia membunuh fi Baitul Maqdisi, di Baitul Maqdis, arba'ina alfan, 40.000 orang, mimman qara'at Taurata, dari sebagian orang-orang yang mampu membaca kitab Taurat. Wa kana fihim Uzairun, wa kana fihim Uzairu, dan adalah di dalam 40.000 orang tersebut ada Uzair. Jadi ini masyarakat setelah berlalu masa 100 tahun, dia ini saling bercerita bahwasanya dulu bapak kami atau leluhur kami itu pernah menceritakan kepada kami Uzair itu meninggal pada saat terjadinya penyerbuan Nebukadnezar. Karena Nebukadnezar pada saat itu dia membunuh 40.000 orang dari sebagian orang-orang Bani Israel yang bisa membaca kitab Taurat. Nah, ternyata di situ dugaan mereka Uzair juga ikut terbunuh pada saat Nebukadnezar membunuh 40.000 orang itu tadi. Jadi ternyata padahal ya Uzair nggak mati terbunuh kan padahal itu. Jadi Allah memang mematikan Uzair pada saat Uzair tertidur, dan Allah buat di mana orang-orang pada saat itu tidak ada yang mengetahui keberadaan Uzair, sehingga mereka kaum atau masyarakat Bani Israel itu menganggap Uzair itu nampaknya sepertinya dia juga ikut terbunuh atau menjadi korban pada tragedi pembunuhan tersebut. Nah, kemudian wal qaumu ma'arafu annahu yaqra'ut Taurata, dan adapun masyarakat itu atau kaum orang-orang Bani Israel, ma'arafu, tidaklah mereka mengetahui sesungguhnya Uzair yaqra'ut Taurata, bahwasanya Uzair itu mampu membaca kitab Taurat. Falamma maka ketika atahum datang Uzair hum kepada mereka ba'da mi'ati amin, setelah berlalu masa 100 tahun, jaddada lahum at-Taurata, Uzair mengembalikan kepada mereka, kepada orang Bani Israel, at-Taurata, kitab Taurat. Wa amlaha, dan Uzair membacakannya kitab Taurat tersebut, alaihim, kepada mereka semua, an zahri qalbihi, dari maksudnya dengan hafalannya Uzair. Maksudnya zahri qalbi itu kalau bahasa sekarang itu di luar kepala. Jadi dia membaca kitab Taurat di luar kepala. Jadi dia hafal isi-isinya itu di luar kepala maksudnya. Lam yukharrim minha harfan, tidaklah Uzair itu menerawang daripada kitab Taurat harfan, satu huruf pun. Wa kanatit Tauratu, dan dahulu atau adalah kitab Taurat, qad dufinat, sungguh telah dipendam, fi maudhi'in, di satu tempat. Faukhrijat, kemudian dikeluarkanlah kitab Taurat tersebut, wa uridat, dan ditampilkan kitab Taurat tersebut, bima amlahu, dengan apa yang telah membacakan Uzairhu terhadapnya kitab Taurat tersebut. Famakhtalafa, kemudian tidaklah berbeda, artinya nggak ada perbedaan sedikit pun, fi harfin, di dalam satu huruf pun, fa inda dzalika, maka pada saat yang demikian itulah qalu, mereka masyarakat Bani Israel itu berkata, Uzairu binullah, Uzair itu adalah anak Allah. Jadi ketika mereka menganggap Uzair itu meninggal dan kemudian Uzair datang, dia nggak tahu bahwasanya orang yang ada di hadapan mereka itu adalah Uzair yang bisa membaca kitab Taurat. Nah, ketika dites, ini ceritanya pasti dites ini ya, Uzair membacakan kitab Taurat dan mereka keheranan, siapa ini? Apakah kamu Uzair atau bukan? Karena kamu kok bisa menghafal kitab Taurat yang dulu itu sebenarnya hampir saja musnah, karena tidak ada satupun orang yang menghafal kitab Taurat itu tadi. Nah, kemudian ternyata di satu waktu ada orang yang masih menyimpan satu kitab Taurat yang dia pendam, dia sembunyikan. Nah, ketika ditampilkan kitab Taurat itu dan kemudian dibandingkan dengan hafalan atau dengan apa yang dibacakan oleh Uzair, itu sama sekali tidak ada yang berbeda satu huruf pun. Sehingga ketika mereka takjub terhadap apa yang disampaikan oleh Uzair, mereka menganggap, oh rupanya Uzair inilah anak Allah. Jadi Uzair itu adalah anak Allah disebabkan, ini anggapan yang sebenarnya keliru, anggapan yang pastinya ini tidak benar. Tapi itulah yang terjadi. Jadi mereka menganggap Uzair itu sebagai anak Allah disebabkan mereka
mereka seolah-olah takjub atau mereka takjub dengan hafalan Uzair, dan tidak mungkin manusia biasa itu bisa menghafal kitab Taurat sedemikian detailnya tanpa ada satu huruf pun yang salah, sehingga mereka menganggap Uzair ini pasti anak Allah. Ya seperti itu ya. Ya mungkin inilah kisah tentang Uzair. Semoga ini bermanfaat untuk diri kita sendiri pribadi khususnya dan bagi para pendengar sekalian. Dan jika memang ketika dalam membaca ini ada sedikit kekeliruan, mohon koreksinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.